Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Baik-baik semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Walaupun kondisi memang pembelajaran kita secara daring, tetapi semangat belajar mudah-mudahan tetap besar. Sehingga teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita pelajari, saya akan menyampaikan materi terkait BTQ, dan materi pada kesempatan ini adalah tentang ilmu tajwid. Sebagaimana yang teman-teman sudah ketahui dan saya men-share di grup terkait materi BTQ pada pertemuan ini, dan terkait dengan ilmu tajwid itu memiliki arti tajwid itu yaitu secara bahasa artinya membaguskan, sedangkan menurut istilah yaitu mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberi hak dan mustahaknya. Yang dimaksud dengan hak huruf adalah sifat asli yang selalu bersama dengan huruf tersebut, seperti al-jahr, al-isti'la, istighfal, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan mustahak huruf adalah sifat yang nampak sewaktu-waktu, seperti tafhim, tarkib, ikhfa, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana hukum mempelajari ilmu tajwid? Hukum mempelajari ilmu tajwid secara teori adalah fardu kifayah. Jadi apabila di lingkungan kita sudah ada yang mempelajarinya, maka yang ada di lingkungan itu terbebas dari dosa karena sudah ada yang mewakili yang mempelajarinya. Namun apabila semua yang ada di lingkungan kita tidak ada yang belajar ilmu tajwid, maka semua di lingkungan itu berdosa. Nah, bagaimana kaitannya dengan apabila kita membaca Al-Quran? Nah, hukum membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid adalah fardu ain. Oleh karena itu, mungkin saja terjadi seorang qori bacaannya bagus dan benar, namun terkadang ia tidak mengetahui istilah-istilah ilmu tajwid semisal ijhar, mad, dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita membaca Al-Quran dengan sendirinya otomatis berarti kita wajib menguasai ilmu tajwidnya. Karena ketika kita salah membaca Al-Quran, keluar dari ilmu tajwidnya, bisa jadi bacaan yang kita lakukan itu ternyata bukan mengandung ibadah, malah menjadi dosa. Karena yang kita baca bisa jadi salah tajwid, ketika salah tajwid maka salah arti, ketika salah arti maka kita berdosa. Oleh karena itu kita mesti berusaha secara pribadi masing-masing untuk menguasai ilmu tajwid tersebut. Nah, itu diantaranya. Oleh karena itu kita berusaha untuk memperdalamnya, menguasainya, sehingga ketika kita membaca Al-Quran bagus bacaannya, kemudian makhrijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, dan betul-betul dikuasai. Sehingga dalam penguasaan ilmu tajwid di sini, kalau sudah refleks, kita membaca akan lebih enak lagi dan bacaan tidak keliru, sehingga tidak menjadi berdosa ketika kita membacanya. Itu yang diharapkan. Nah, saya ambil contoh begini, kalau yang salah tajwid, salah bacaan, walaupun itu enak kedengarannya, tetapi ketika salah tajwid arti berubah dan malah jadi berdosa kita. Saya ambil contoh ketika di dalam sering ya kita teman-teman mendengar adzan di mushola, di masjid, yang adzannya begini ya. Gak apa-apa ya, saya adzan dulu. Hayya 'alal falah.
kedua saya merubah sedikit dalam salah satu huruf di falah. Falah aslinya falah, tetapi saya tekan di lamnya menggunakan tasdid. Jadi falah. Hayya 'alal falah. Nah, saya membaca hayya 'alal falah dua-duanya menggunakan lagu juga, tetapi di dalam ilmu tajwidnya ada perbedaan. Mana yang salah teman-teman coba? Yang pertama saya membacanya hayya 'alal falah tanpa penekanan di situ, berarti lam tanpa ada tasdid. Yang kedua hayya 'alal falah saya tekan di situ. Ada yang berbeda di situ dari segi arti? Iya, betul sekali. Yang pertama artinya menuju kepada kemenangan. Jadi falah kemenangan di situ artinya. Sementara yang kedua falah artinya petani. Jadi yang pertama ketika kita terjemahkan hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada kemenangan. Yang kedua hayya 'alal falah artinya mari bertani. Jauh sekali kan? Nah, itu dia. Makanya kita mesti belajar ilmu tajwid. Karena ketika kita salah baca, maka arti pun berubah. Ketika arti berubah, maka kita berdosa. Oleh karena itu, berbanyaklah kita untuk mempelajari ilmu tajwid. Kita kuasai. Itu diantaranya. Baik teman-teman, pada kesempatan ini di materi ketiga kita akan belajar latihan membaca huruf-huruf hijaiyah. Nah, saya sudah men-share di grup ini yang seperti ini. Kita akan mencoba membacanya satu baris demi satu baris. Teman-teman bisa lihat di grup, saya sudah men-share-nya dan kita akan baca bareng-bareng. Kalau bisa di print ya teman-teman. Baiklah, kita coba. Ini latihan membaca makharijul huruf dengan sifat-sifatnya. Baik teman-teman, kita mulai dari alif. Sudah dilihat? Silahkan dilihat ya. Sambil dilihat, saya membacakan satu baris demi satu baris. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A I U Ba, a i u ba, a i u ba, u an, ani a na, minal mu'ni, ma i an, ani a. Bisa teman-teman dicoba? Coba. Saya ulang lagi ya. A i u ba, a i u ba, a i u ba, u an, ani a na, minal mu'ni, ma i an, ani a. Nah, bisa coba teman-teman sendiri. Bisa ya. Lagunya seperti itu. Nanti ke baris ke bawahnya sama dengan menggunakan nada seperti itu. Baik. Yang baris keduanya yang Mbak sekarang. Babi bu bab. Ada pantulan teman-teman di situ, bab, karena huruf qalqalah di situ, maka kita pantulkan. Babi bu bab, babi bu bab, babi bu bab, bu bam bani babna, minal mubni, mabi bam bani ba. Ya, itu yang Mbak. Silakan dicoba teman-teman ya. Bisa ya, gampang ya nadanya juga. Yang ketiga kita huruf ta. Tati tubat, tati tubat,
tati tubat tutan tanitatna minal mutni mati tang tanita. Saya kita lanjutkan ke sa. Hati-hati, itu bukan sa, beda sa dengan sa. Nah, yang seperti ini, yang baris keempat itu dibacanya sa, tapi bukan tak, berbeda ya. Kita mulai. Sa si subas, sa si subas, sa si subas, susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Ya, bisa ya teman-teman, coba ya. Sekarang ja. Jaji jubaj, jaji jubaj, jaji jubaj, jujang jani jajna minal mujni majijang janija. Ya, itu ja. Sekarang ha. Hahi hubah, hahi hubah, hahi hubah, huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Ya, saya silakan teman-teman dicoba ya masing-masing. Baik, kita lanjutkan ke kh sekarang. Khi khubakh, khi khubakh, khi khubakh, khukhan khanikhna minal mukhni makhikhan khanikha. Serak ya? Serak nggak teman-teman tuh kalau begitu? Enggak ya. Kalau sudah terbiasa tidak akan serak. Dan itu mesti kita latih dan terus kita latih. Ya. Yang terakhir, teman-teman silakan dicoba nanti ya sendiri ya. Selanjutnya silakan dibaca sendiri. Saya ngasih contoh hanya sampai dal. Kita lanjutkan. Dadi dubad, dadi dubad, dadi dubad, dudang dani dadna minal mudni madidang danida. Tuh teman-teman, seperti itu. Silakan teman-teman berlatih dari awal sampai terakhir halaman itu. Nah, ini diusahakan semuanya kita baca dari sini terus ke bawah, satu jajar demi satu jajar kita selesaikan sampai akhir. Ya, tuh. Oh ya, kebalik ya, dari sini tadi dari A dulu, dari sini baris ini ke sini dan kemudian kita sampai di akhir satu demi satu, dan tentu panjang pendeknya kita perhatikan sehingga mudah-mudahan kita semakin fasih dalam bacaan huruf demi hurufnya, dan tentu kita ikuti memperdalam ilmu tajwidnya sehingga kita semakin bagus bacaannya, dan diharapkan kita tidak keluar dari ilmu tajwid yang semestinya, sehingga mudah-mudahan kita membaca Al-Quran mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu saja barangkali teman-teman pada kesempatan ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.